Ini menggunakan sistem RDF yang paling murah di Indonesia saat ini. Dan juga bukan hanya paling murah, tapi RDF ini juga memiliki kelebihan yaitu di kolam seluas totalnya ini di depan ini mungkin 27 ton ya. Sekali lagi sensornya itu ada rain sensor dan ada night sensor ya. Jadi cuma kalau misalnya mau kalian buka seperti apa, bukanya kayak gini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kalian buat memiliki kolam koi di rumah kalian. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Semua welcome back to Jawa Petco, masih bareng gua Niko di sini. Jadi hari ini updatean dari Evo yang kemarin, yaitu ini kita adalah namanya update kolam koi perdana kita. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini dikasih stock shot di luar, nanti kolam ini dibangun di luar area toko kita, yaitu di Jawa Petco Kebayoran Lama. Jawa Petco Kebayoran Lama tuh lokasi kita tuh di Jalan Ciledug Raya nomor 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan guys ya. Nah, di depan kalian itu akan kalian lihat nanti tipe masuknya. Jadi ini lagi finishing ya. Jadi nanti seperti kalian lihat di atas ini salah satu style baru kita, yaitu kita pakai sistem open and close untuk tutupnya. Jadi tutup ini nanti memiliki sensor juga yang baru. Jadi kita punya keuntungan pengunjung kolam kita ada 3. Satu, kita memiliki atap yang memiliki sensor, tidak hanya dari hujan, tapi juga gelap dan siang. Jadi kalau malam dia tutup, pagi dia buka. Kalau hujan dia langsung otomatis tutup. Kedua, rooftop kita juga bisa menggunakan HP ataupun router. Jadi kita bisa cloud kalau nggak salah. Jadi dimanapun kita bisa open and close anytime kita mau ya. Dari sini. Nah nanti kita langsung masuk ke dalam. Kita akan kasih tahu updatean dari yang kita sudah kerjakan hari ini ya. Oke, yuk. Nanti nih saat kalian masuk nih, ini area masuknya kita punya kolam nih. Nah jadi nanti dikasih stock shotnya aja ya. Jadi ini semua pakai sensor guys. Jadi saat kalian masuk tuh nanti nyala sampai ke sini nyala. Gitu. Jadi nanti kayak kesannya kayak masuk ke aula baru lah gitu. Nah nanti kita langsung lihat ke dalam apa aja sih yang udah hampir finish tapi memang sedikit masih kotor. Nah kita akan coba bereskan ya. Yuk. Oke, nah di sini kita lagi ngeliatin banyak hal. Jadi nanti karena Mang Arbi lagi di atas, saya belum bisa buka tutup ya. Jadi ini area ini udah hampir final, sefinal-finalnya. Jadi kita nanti ada RDF yang udah dipasang. Ini adalah RDF baru kita yang mungkin bisa dilihat YouTube-nya kemarin. Jadi RDF ini adalah RDF 30 ton affordable kita. Jadi ini menggunakan sistem RDF yang paling murah di Indonesia saat ini. Dan juga bukan hanya paling murah, tapi RDF ini juga memiliki kelebihan yaitu RDF 30 ton ini menggunakan 5 in pipa 2 unit ya. Jadi di sini RDF-nya 5 in pipa 2 unit itu dia akan bisa menampung flow rate sampai 150.000 liter per jam ataupun lebih gitu. Nah, untuk memastikan flow rate-nya, di sini kita nanti akan membagi pompa ya dengan 3 pengeluaran ya. Satu, dia akan nembak dari sana ke sini dan ini ke sana. Jadi dia akan bikin kayak vortex ini, dibarengin dengan baki shower dari depan ya. Dia akan turun beserta di ujung situ sudah di-preparein buat area uniring ya, seperti kalian lihat di ujung sana tuh. Nah, nanti semua kalian di sini. Kita tuh memprepare juga saat mati lampu. Jadi saat mati lampu kalian nggak usah takut karena nanti di sini kita menggunakan yang namanya CP120. CP120 itu adalah high blow dari si Hylea yang akan selalu di-charge kondisinya dan akan tetap menyala saat lampu mati. Jadi saat listrik kalian mati,
dia tuh memiliki baterai yang akan langsung nyala saat lampu mati gitu. Jadi ini akan langsung menyala dan aerator itu akan dimasukkan 2 titik. Satu di ujung sana, unit ring full, satu lagi di area sini. Jadi nanti pas saat mati lampu, 2 aerator ini kita anggap akan cukup efisien di kolam seluas totalnya ini di depan ini mungkin 27 ton ya. Di depan sini sekitar 15 sampai mungkin 18 ton nih dari sini sampai ke sana ya. Ini juga salah satu hasil dari prakaryanya teman kita. Nah, jadi ada teman kita yang memang kerjanya buat artificial rock. Jadi kalian lihat artificial rock itu berbeda dengan pembuatan batu dari bawah. Karena artificial rock kita bisa membuat dinding ini menjadi 3D tidak hanya dari bawah ke atas ya. Jadi dia nggak satu dimensional ya. Dia bisa keluar dari bawah ke atas. Jadi dimensi yang di-create lebih jauh, tapi ini juga belum selesai. Cuman kalian bisa lihat stock shotnya ini udah mulai ditempelin moss wall. Nanti setelah moss wall ini beres, nanti dia akan mulai nempelin kayu ya. Jadi kayu-kayu akan mulai ditempelin, santigi-santigi akan mulai ditempelin untuk bikin aksen si kolam ini gitu. Nanti juga setiap dari titik ini akan dapat lampu warm white ataupun warna putih yang akan nembakin untuk nerangin sisi sini. Bagian sisi sini gue nggak tahu nih, jadinya nanti akan gue pasang si vertical garden atau enggak, karena gue lihat sebenarnya udah cukup oke ya gitu. Nah, kalian kalau lihat di situ, di ujung situ tuh kita bikin downlight yang nanti akan lebih kelihatan warnanya saat mati lampu ya. Cuman downlightnya kayaknya akan gue tebelin biar warnanya lebih banyak. Nah, nanti kita ada logo kita tuh di sana tuh nanti tuh si Java Koi Playground ya kan di sana. Nah, seperti kalian udah tahu berarti kita udah sampai di surface skimmer. Bottom drain kita ada 3 kali 4 in. Ini single line ya, dia nggak di connect ya, satu-satu. Ini masuknya satu tuh, 1, 2, 3. Habis itu kita ada surface skimmer ya. Ini ada lagi 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 4 in ya. Jadi sekalian ini ada banyak. Kenapa? Karena pompa yang dipakai itu cukup banyak ya. 1, 2, 3, dan dari sini 1 lagi, 4. Transfer pompa. Jadi yang dipakai itu Mantis 2 unit, target kita 30.000 di bawah. Karena Mantis memang dorongan ke atasnya kurang kuat ya. Nanti juga kita akan bantu tes buat kalian berapa LPH-nya dan yang lainnya. Dan yang untuk naiknya kita menggunakan Jebao 30.000 liter per jam. Karena Jebao 30.000 liter itu pressure-nya jauh lebih tinggi. Jadi main di bawah biar penurunan dari si height-nya nggak jauh di Mantis. Jadi tetap bisa watt-nya murah, 200 watt. Kapasitas 30.000, 2, 30.000, 30.000, 30.000 Jebao. Jadi 90.000 liter per jam. Ditambah lagi di sini. Di sini nanti 30.000 liter per jam. Kemungkinan besar antara Mantis atau juga Jebao ya. Jadi dari sini masuk, ini ke sana. Cuman ini kayaknya mau gua panjangin. Jadi ini dia kayak air mancur turun nih. Beras. Resikonya adalah airnya tuh mungkin putarannya dahsyat karena di 120.000 liter per jam. Resiko kedua adalah ikannya gue susah lihat. Karena ini airnya akan muter. Jadi nanti perdananya ini di countdown-nya tuh sekitar 3, 4, 5 hari lagi ini akan mulai run ya. Oke, nah untuk masalah tempat ini gue akan ngasih tahu lu juga chamber-chamber ini buat apa aja. Oke, jadi mungkin kemarin Ivo belum jelaskan. Jadi di chamber ini saat air ini masuk ini adalah namanya collecting chamber ya. Gunanya apa sih collecting chamber ini? Adalah untuk membalance air dari si ini ke dalam untuk memaintain si RDF system kita yang ada di samping sini ya. Nah, cuman di collecting chamber ini karena chamber kita nggak terlalu banyak, collecting chamber ini kita akan kasih yang namanya kita punya filtrasi pertama, yaitu Korea Media Filter ya. Jadi Korea kita pakai di sini filter mat kita. Ini kurang lebih kita jejer nanti begini. Jadi dia akan lebih bersih saat dia mulai masuk dari bawah. Kita nggak tahu nanti masuknya begini atau begini nih nanti ya. Yang jelas di ujung itu pasti dikasih tempat space ya. Nah ini Korea filter mat masuk untuk menyaring kotoran besar. Nah, habis itu dia masuk ke RDF system. Setelah terkolek, masuk ke RDF untuk penyaringan kedua yang lebih kecil. RDF ini saya bilang adalah RDF terbaru di Indonesia. Selain dia punya pipanya besar, RDF ini tidak menembakkan setiap menit. Berbeda dari RDF yang udah ada di pasaran, RDF ini dia hanya menembak saat si rotary itu full dan di dalamnya itu menggunakan stainless bukan membran. Jadi dia stainless 316 kalau nggak salah ya. Jadi dia sudah anti korosif. Jadi dia juga sangat-sangat mudah di-maintain. Dan yang jelas yang pasti spraynya juga nggak akan mandek. Nggak akan perlu kalian jual ataupun ganti baru. Karena yang di sekarang kan banyak kan plastik. Di plastik itu kan banyak kan kalau sudah, karena air yang dipakai kan air mineral ya nanti buat nembak.
Jadi air mineral itu akan bikin mineral itu stay di mulut spraynya. Jadi dia akan nembak tapi kalian bisa maintain. Maintainnya mudah ya, tinggal menggunakan vinegar ataupun acid di air. Nanti itu kita akan jelaskan di lain waktu lagi. Setelah dari RDF, dia akan mulai masuk ke chamber 1, 2, sampai ke 3. Chamber pertama ini akan full neomedia. Jadi ini dari bawah sampai neomedia. Ini kurang lebih kayaknya kita akan masukin neomedia pure campur soft di sekitar 120 sampai 150 liter di sini. Bisa jadi sampai 200 liter mungkin. Sebelahnya juga 200 liter neomedia ya. Jadi di sini nanti akan 200 liter lagi neomedia. Dan yang uniknya di atasnya gue akan masukkan media kesukaan gue juga, salah satunya itu Marine Pure Sermedia. Jadi nanti kita akan bikin kotakan ya, kotakan filter mercuria. Kita akan siapin biar si Marine Pure nggak pecah. Jadi nanti di sini akan kita pasang sekitar mungkin 30, 27 di sini, 27 lagi di sini nih. Jadi hampir kurang lebih kita pasang hampir 54 unit Marine Pure di dalam chamber ini. Karena chamber yang kita dapat ini nggak terlalu besar, sehingga kita harus menggunakan powerful media untuk memastikan tidak hanya nitrifikasinya tapi juga denitrifikasi dari si kolam tersebut ya. Nah nanti di chamber ini terakhir, ini akan kita juga lagi nggak tahu mau masukin apa, karena yang jelas UV akan masuk di dalam sini. Jadi di sini ada UV reactor, kemungkinan besar di sini akan kita siapin pompa kecil, kita tarik ke sini atau tarik ke sana untuk yang namanya canister ataupun fluidizer. Kita akan isi Vivaria Purity nanti atau karbon, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi yang jelas ini akan semua pipa-pipa kita beserta UV dalamnya, dan yang pasti ada aerator besar di sini. Di sini nanti akan pakai menggunakan high blow dari si Hylea ya, high blow 120 apa high blow 200, HP 200 di sini. Saya lagi kita juga lagi ngasih tahu kalian kita ada beberapa produk aerator yang jelas pasti ada spare partnya, dan pasti juga kalian bisa klaim saat ada terjadi masalah atau kerusakan sehingga bisa diservis oleh tim kita ya, dibantu servis. Kalau yang di Hylea memang nggak ada garansi tapi bisa dibantu dengan biaya yang sangat-sangat ringan ya. Nah setelah ini selesai, UVC Vivaria semua udah masuklah ke main tank ya. Jadi di kolam ini kalian nanti bisa kita akan menggunakan Vivaria P45 sebanyak 4 unit untuk kolam. Beberapa lampu sorot untuk menyorot si dekorasi, dan selesai sudah kita punya kondisi. Oke, nah seperti kalian lihat ini adalah salah satu yang baru. Ini ada controller, cuman ini manual, tapi sensornya sudah ditaruh di atas. Sekali lagi sensornya itu ada rain sensor dan ada night sensor ya. Jadi cuma kalau misalnya mau kalian buka seperti apa, bukanya kayak gini. Oke, jadi kalian kalau misalnya mau tutup juga, dia tuh bisa ditutup setengah jalan guys, by the way, kalau buat kalian yang nggak tahu. Jadi ini gunanya adalah untuk memastikan si matahari UV tetap bisa masuk di pagi hari. Jadi si ikan bisa terkena matahari tetap kena matahari secara penuh, tapi ada momen di mana dia ditutup. Karena kita di depan ada busway. Ini ada juga kalau misalnya buat kompetisi koi, orang suka takut nih kena debu dari luar, nah ini bisa ditutup. Nah, untuk tutupnya juga simple. Kita bisa tutup kayak gini. Dia bisa di close anytime. Nih. Oke. Dia bisa tutup seperti ini dan dibuka seperti yang tadi. Oke. Jadi ini udah ada sensor lagi yang buat masuk. Nanti sensor-sensor yang lain akan gua kasih tahu kalian karena ini adalah ruang bermainnya gua nanti. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kalian buat memiliki kolam koi di rumah kalian. Untuk setup seluruh ini, kalian bisa mengkontak Java Setup ya, ataupun nomornya Koponto di bawah sini, ataupun tim kita. Jadi kalau untuk kalian yang pingin setup bersama kita untuk ponnya, seperti yang kalian lihat di sini, kalian bisa kontak kita sekarang juga dan lihat hasilnya bersama. Mohon maaf banget kondisinya masih sangat kotor karena masih banyak tukang yang masuk keluar, dan cuman kita sudah mulai hampir mencapai era terakhir dari setupnya kita. Nah, seperti kalian lihat di sini, kalau kalian suka dengan hasil setup kita dan menginginkan teknologi-teknologi ini yang ada di rumah kalian beserta teknologi yang di bawah ini di rumah kalian, kalian cukup menghubungi nomor ini, yaitu Koponto di nomor ini, ataupun menghubungi kita dari via Instagram ataupun yang lainnya, dan langsung kontak kita untuk mendapatkan hasil setup yang luar biasa. Kalau ingin tahu juga mengenai produk-produk,
Kalian juga bisa kontak kita secara manual ataupun kontak ke dealer-dealer kenalan kita di luar seperti Zakuro Koi, Jav Koi Center, dan banyak yang lain di luar seperti Solaris. Ada banyak dealer ya sebenarnya, mungkin namanya gue belum sebut sekarang ya gitu. Tapi bisa ada Freddy dan yang lainnya. Oh iya, sebelum gue tutup, di sana nanti kita akan pakai media pertama kita dan akan kita rilis di part yang kedua, yaitu Korea Bio Column. Sekarang adalah salah satu yang paling murah untuk Momogi yang bisa kalian pakai di baki shower kalian. Tunggu saja, ke depannya kita bentar lagi akan mulai masuk ke penyalaan video dan sampai masuk ke ikan pertama kita setelah Nusatik. See you soon, take care, bye.